Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kita bisa bertemu di ruang karakter mulia, yang ini bagian dari aktivitas ICEP atau International Community EFT Practitioner. Hari ini kita bertepatan pada tanggal 24 Februari, hari Senin. Dan ini direkod ke YouTube sehingga yang tidak hadir pun nanti bisa melihat ataupun menyaksikan apa yang akan kita bincangkan pada malam hari ini. Malam hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu eh, Pak Aris Setiawan ya, atau Mas Aris ya. Assalamualaikum Mas Aris. Ya, jadi Waalaikumsalam, Pak Agus. dan kami juga mengucapkan terima kasih atas kedatangan dari Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Ada Bu Nurita, ya. Assalamualaikum Bu Nurita. Kemudian ada juga dari Bu Wita ya, ya, dan lain-lain teman-teman nanti mudah-mudahan bisa menyusul karena topik kali ini sangat luar biasa bagus sehingga perlu kita diskusi sama Mas Aris. Nah, pada malam hari ini kita akan mengambil topik selama 1 jam ke depan yaitu tentang be an amazing personality with positive character. Jadi kita ingin menjadi pribadi yang lebih berpengaruh, percaya diri, disukai banyak orang. Bisa juga untuk membangun karakter positif yang menginspirasi, serta meningkatkan kualitas diri untuk sukses dalam kehidupan pribadi dan profesional. Jadi ada 3 hal yang nanti akan dibahas dan akan ditambahkan sama Mas Aris, yaitu pertama adalah membangun kepribadian yang kuat dan karismatik. Kemudian kedua, mengembangkan karakter positif yang dihargai di lingkungan sosial dan profesional. Dan yang ketiga, meningkatkan mindset untuk menghadapi tantangan hidup dengan percaya diri. Karena tentu kita sekarang banyak menghadapi era tantangan, terutama tahun 2025. Banyak eh, pengusaha-pengusaha ataupun semua lini bisnis itu akan mengalami tantangan yang luar biasa di tahun ini, sehingga antisipasi perlu kita eh, hadapi dengan ilmu dan praktek yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Aris Setiawan. Nah, sebelum Pak Aris Setiawan ini kita kenalkan bahwa beliau adalah seorang professional trainer dan motivator yang bergerak di bidang pengembangan SDM untuk instansi perusahaan dengan pendekatan ilmu public speaking, hipnosis, dan manajemen. Beliau sudah aktif semenjak 10 tahun lebih ya berkarir di dunia eh, sumber daya manusia. Beliau memiliki pendidikan di S1 Teknologi Pertanian di Brawijaya Malang. Beliau memiliki banyak keahlian ya dengan expected yang sudah saya sampaikan, jadi seperti public speaking, counseling, hipnoterapi, digital training, dan outbound training. Beliau memiliki eh, usaha, ada outbound motivasi di Malang, ya. Kemudian PT Happy Training Indonesia, Gria Motivasi Indonesia, konsultan dan profesional hipnoterapis, dan profesional training dan motivator. Baik, kita sambut Bapak Aris Setiawan. Kami silakan Pak Aris. Baik, terima kasih Pak Agus dan juga Bapak Ibu yang hadir. Salam kenal dan salam sehat selalu. Izin suara saya apa sudah terdengar dengan cukup jelas Bapak Ibu semua? Clear, clear ya. Ini ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sehat selalu. Alhamdulillah senang sekali malam hari ini bisa silaturahmi dengan rekan-rekan dari RKM Talk ya. Jadi apa rumah karakter mulia ya bagus atau ruang bagus? Betul. Rumah Rumah ya. Karakter Mulia. Masya Digagas Allah. oleh Pak Susilo ini ya. Oke, keren ini ya. Jadi Ya. semoga
RKM ini terus berkembang dan terus memberikan dampak positif ke banyak orang sehingga menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya. Baik, malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya. Kita akan diskusi, kita akan berbagi. Di sini tidak ada yang menggurui, termasuk saya tidak bermaksud untuk menggurui anda ya, jadi karena saya paham betul Anda semua adalah orang-orang yang berpengalaman, orang-orang hebat. Tapi siapa tahu apa yang saya sampaikan ini nanti ya, siapa tahu apa yang keluar dari mulut saya ini diridhoi oleh Tuhan sehingga ada manfaat untuk kita, kehidupan kita, pekerjaan kita hari ini dan seterusnya. Maka izin kita belajar, namun sebelum itu Bapak Ibu, 90% penelitian ketika kita Zoom meeting itu pasti kita sambil melakukan aktivitas yang lainnya. Entah Anda mungkin sambil nonton TV, entah Anda sambil mengerjakan sesuatu, menyelesaikan proyek, bahkan mungkin ada yang sambil ngomong anaknya kan begitu. Maka saya pastikan Bapak Ibu ada di dekat HP ataupun laptopnya. Jadi sebelum saya lanjut, saya ingin cek dulu keberadaan Anda semua. Apakah Anda memang sudah berada di depan laptop ataupun HP-nya atau di sekitar laptop atau HP-nya, walaupun tidak memungkinkan untuk on cam, tapi setidaknya Anda mendengar suara saya, begitu ya. Jadi jangan sampai nanti HP-nya ada di kamar, tapi Anda sedang goreng nasi di dapur ini nanti ya. Jadinya malah saya seperti apa berdongeng di depan laptop ya. Oke, yang sudah siap untuk kita lanjutkan boleh di chat ya, ready begitu boleh ya. Ya, sambil saya sapa ini ada Bu Nurita, ada apa Pak Wita ya, Pak Wita ada Pak atau Ibu Dani ini. Kemudian baik, terima kasih. Ada juga Ibu Utami ya. Oke, Pak Agus saya bisa share screen laptop ya, share screen materi ya, bisa ya Pak Agus ya. Bisa, bisa. Ya, Coba saya share cek, screen dulu cek, sebentar. aku ya sudah di co-host ya. Ya, bentar. Oke, saya izin. Muncul ya slide saya. Ya, muncul. Ada ya. Oke, hari ini kita akan ngobrol tentang tema yang luar biasa ya. Jadi memang banyak hal yang akan membuat kita itu bisa menjadi seorang pribadi yang amazing gitu. Artinya jangan sampai kita menjadi orang itu yang biasa-biasa saja begitu kan. Jadi harus harus amazing lah, harus harus luar biasa begitu, harus harus istimewa gitu kan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu, kita akan sharing-sharing tentang itu. Namun sebelumnya biar kita ngobrolnya enak begitu walaupun tadi sudah dikenalkan oleh Pak Agus, alangkah lebih baik kalau saya kenalan sendiri juga ya, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya, tak kenal maka tak sayang. Walaupun saya pernah diprotes seorang ibu-ibu, Pak Aris saya nggak setuju tak kenal maka tak sayang loh. Kenapa Bu? Buktinya ada yang semakin kenal katanya semakin melukai Apa? hati begitu ya. Ambil akan baik buat Oke. ibu. Baik, nama Nah, saya Pak. Aris Setiawan. Saya seorang profesional trainer juga motivator. Saya fokus di pengembangan sumber daya manusia. Jadi pelatihan-pelatihan untuk pengembangan SDM mulai dari instansi karyawan dan saya juga fokus di hipnosis dan hipnoterapi yang fokusnya adalah di hipnoterapinya. Jadi menangani kasus-kasus yang contoh trauma, kecanduan, fobia dengan pendekatan ilmu hipnosis dan NLP tentunya ya. Ini media sosial saya Bapak Ibu, kalau kita mau silaturahmi lebih dekat monggo. Saya aslinya Lampung ya. Lampung. Ada yang dari Lampung ini? Lampung itu singkatan, Lamongan Kampung. Ya. Saya asli orang Lamongan, cuma sekarang saya tinggalnya di Kota Malang. Ya. Di Kota Malang, monggo yang ke Malang dan ke Lamongan kita bisa silaturahmi, kabar-kabar. Nyari saya di media sosial gampang sekali. Bapak Ibu cukup klik 3 kata saja, Aris Setiawan ditambah 1 kata yaitu motivator nanti akan muncul ini ya. Kalau di Google insya Allah munculnya nanti seperti ini. Jadi itu paling atas Instagram saya, nanti di bawah insya Allah banyak postingan dominannya saya insya Allah ya. Saya punya website namanya motivatorkaryawan.com. Ya, itu sekilas tentang saya. Malam hari ini izin kita komitmen hasil maksimal Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada yang maksa Anda berubah kecuali diri Anda sendiri, gitu kan? Tidak ada yang maksa Anda semangat kecuali diri Anda sendiri. Sesi malam hari ini
luar biasa, maka kita harus rendah hati dulu. Saya yakin materi-materi ini juga mungkin sebelumnya Anda pernah tahu, entah mungkin pernah Anda baca, bahkan mungkin Anda pernah juga ikut pelatihannya, atau mungkin ada yang alumni saya juga kan gitu ya. Jadi pastikan kita rendah hati, kita tata niat agar apa yang kita lihat malam hari ini, apa yang kita dengarkan malam hari ini itu jadi keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka kita rendah hati dulu, kita awali dengan kebahagiaan. Saya sering mengawali sesi saya itu, baik itu diskusi ataupun pelatihan, itu dengan kebahagiaan dulu. Kenapa? Karena ketika kita bahagia, itu hormon serotonin dalam otak kita itu akan meningkat. Maka saya ingin pastikan yang hadir di ruangan ini, yang hadir di Zoom meeting ini harus bahagia semua dulu. Maka silakan kalau Anda memungkinkan bisa on cam, silakan on cam ya. Kalau memang bisa on cam, mohon izin Anda on cam sebentar. Kalau memang tidak bisa on cam dengan sangat terpaksa, Anda kondisikan dengan chat saja. Saya akan menghitung 1 sampai 3. Dalam hitungan ketiga nanti pastikan wajah Anda ada di depan laptop atau HP Anda. Dan tolong Anda tunjukkan senyuman terbaik yang Anda miliki di depan laptop Anda itu. Ya, kalau Anda hanya mendengar suara saya dan tidak memungkinkan untuk Anda on cam, pastikan saat Anda hitungan ketiga nanti Anda tersenyum, walaupun tersenyum sambil ngendong anaknya yang lagi nangis kan begitu ya. Semoga ini jadi awal kebahagiaan kita hari ini dan seterusnya ya. Pak Agus ini harus terlihat senyum yang terbaiknya ini ya, Masya Allah ya. Hitungan ketiga semuanya tersenyum dulu. 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua boleh ya. Oke, semoga dengan senyum bahagia di awal ini membuat kita menjadi pribadi yang bahagia dunia akhirat nanti ya. Amin. Oke, baik. Syarat belajar dengan saya berikutnya kalau sudah bahagia Bapak Ibu harus antusias dan fokus. Artinya antusias ini tolong Anda merespon ya. Jadi kalau saya minta tolong Anda ikuti, kalau saya tanya tolong Anda jawab gitu kan. Walaupun by chat ya, izin ya. Oke, Bapak Ibu semua, tentu kita ingin menjadi pribadi yang lebih wow. Tentu kita ingin sukses pastinya ya. Tentu kita ingin bahagia di kehidupan masa depan. Coba yang pengen hidupnya lebih berkualitas, yang pengen hidupnya lebih bahagia, boleh di chat, dijawab di chat saya begitu. Yang pengen. Ini ketikan Anda ini disaksikan di sekitar Anda itu banyak malaikat tuh, ya kan? Ketika Anda mengetik saya itu jadi doa ini, insya Allah ya. Yang hidupnya setelah ini lebih sehat, yang hidupnya setelah ini lebih berkualitas, yang ingin hidupnya setelah ini lebih bahagia, silakan dijawab di chat saya. Wah, Masya Allah ya. Oke, wah luar biasa ya. Oke, sebentar saya sambil tak masuk di pakai HP saya sebentar ya. Oke. Oh, tidak bisa. Oke, baik, terima kasih. Tentu dari kita semua ingin hidup kita setelah hari ini pengen lebih bahagia tentunya ya. Pengen lebih berkualitas. Nah, sebelum kita bicara panjang lebar tentang karakter yang akan membuat kita lebih bahagia. Yang pertama tentu kita harus punya harapan dulu. Ya, kita harus punya hope sukses bahasanya. Kita harus punya tujuan dulu. Baru nanti bicara mentalnya. Contoh kita belajar dari pendaki gunung misalnya Bapak Ibu. Ketika kita ingin mendaki gunung, maka hope sukses kita adalah kita sampai puncak kan begitu. Nah, ini penting sekali kalau kita sudah sudah Pak pokoknya mendaki gunung saja. Nah, itu akan beda effortnya ketika enggak, saya harus sampai puncak. Ini goal saya, ini harapan saya. Baru nanti kita bicara teknisnya. Anda harus tentukan hope sukses Anda apa. Anda yang sebagai seorang pengusaha, berapa hope sukses Anda, targetnya apa? Anda sebagai karyawan, apa hope sukses Anda? Anda yang sebagai seorang ayah, apa hope sukses Anda? Anda yang sebagai seorang ibu, apa hope sukses Anda untuk diri Anda dan keluarga Anda? Ini penting sekali. Hope sukses di awal itu penting. Maka pilihannya dua. Anda mau biasa saja atau istimewa? Karena biasa itu artinya sama, istimewa itu lebih baik gitu. Nah, maka kalau kata guru ngaji saya, pilihannya harus istimewa, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau beli martabak atau terang bulan, senangnya beli yang biasa atau istimewa ini? Bu Ati kalau beli terang bulan di depan Indomaret, belinya yang biasa atau istimewa ini, Bu? Istimewa ya. Tapi yang dikasihkan tetangga Istimewa. kira-kira kalau ada tetangga minta yang dikasih istimewa atau biasa ini?
Biasanya sih yang dikasihkan biasa-biasa saja ya. Yang istimewa dimakan sendiri biasanya. Kita harus pilih istimewa, Bu. Punya kehidupan itu harus istimewa. Nggak boleh biasa-biasa saja kan begitu. Jadi ayah ya jadi ayah yang istimewa. Jadi karyawan ya jadi karyawan yang istimewa. Jadi pimpinan yang istimewa. Maka malam hari ini kita akan belajar agar kita bisa mengarah ke sana ya. Oke. Nah, hope sukses, harapan itu harus menjadi sesuatu yang menggairahkan gitu, Bu. Jadi kita ingin bahagia misalnya, kita ingin hidupnya berkualitas, kita ingin menjadi pribadi yang karismatik, kita ingin menjadi pribadi yang disenangi banyak orang. Itu teknis kesananya itu harus menjadi sesuatu yang menggairahkan dan membahagiakan. Jadi akar kita punya effort tinggi untuk mencapai ke sana gitu. Contoh pendakian gunung, saya pengen tanya ke Bapak Ibu semua ini. Pernah mendaki gunung kira-kira Bapak Ibu? Ada yang pernah mendaki gunung? Gunung apa yang pernah didaki? Pak Agus pernah mendaki gunung? Mungkin dulu waktu masih muda begitu. Kira-kira ketika kita mendaki gunung, apa bekal yang harus kita siapkan, Pak? Kira-kira, apa kira-kira? Monggo kita diskusi, sharing dulu. Apa kira-kira yang harus kita persiapkan ketika kita mau mendaki gunung? Kitanya sehat dulu, Pak. Sehat dulu, baik. Apalagi Bu? Ya, Logistik, logistik itu apa saja? makan, minum, Mm-mm. eh, Oke ya. Ada lagi kira-kira? Tentu banyak yang harus kita siapkan ya. Tentu banyak yang harus kita persiapkan. Itu sebagai bekal. Sama dengan hope sukses ketika kita ingin meraihnya. Tentu kita harus punya modal itu. Nah, modalnya apa? Banyak sekali. Modalnya itu kalau kita sebagai seorang karyawan, maka kita butuh modal hard skill, kita butuh juga soft skill kan gitu. Kita menguasai teknik, tapi kita effortnya tidak maksimal, maka berat untuk sampai tujuan itu. Sama ketika kita ingin hidup kita lebih bahagia, kita sudah punya cara-caranya tuh, tapi kita kurang bergairah untuk mewujudkan itu. Ibadah misalnya Bapak Ibu, kita tahu cara sholat itu bagaimana, kita tahu cara ibadahnya bagaimana, tapi itu tidak menjadikan sesuatu yang menggairahkan, kita tidak effort, kita tidak semangat, kita tidak antusias, maka hasilnya pun tentu berbeda. Maka hari ini kita pastikan hope sukses itu menjadi sesuatu yang menggairahkan kan gitu. Nah terus bagaimana agar kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih berkualitas? Kalau kata guru saya yang pertama, mulai sekarang kita tata nih mindset. Apa itu mindset Bapak Ibu? Pola pikir, ya. Jadi kalau kita tanya apa itu pola pikir, biasanya jawabannya sih mindset ya. Jadi muter terus mindset, pola pikir, mindset ya. Ya, mindset, mind itu pikiran, Bu. Set itu setting. Ini kalau bahasa saya. Jadi mindset itu apa kita setting di pikiran kita. Itu jadi mindset. Itu jadi mindset. Nah, dari mana itu? Itu akan jadi persepsi kan? Nah, rumusnya ini, Bu. Persepsi itu terhadap kehidupan, terhadap pekerjaan, terhadap kondisi kita, terhadap lingkungan, itu akan menjadi sebuah mindset dan itu akan tertanam di yang namanya belief system atau alam keyakinan. Atau orang hipnosis biasanya mengatakan tertanam di pikiran bawah sadar. Nah, karakter terbaik itu berawalnya dari sini. Persepsi kita itu masuk ke belief system, itu jadi afirmasi, sugesti, itu jadi karakter, jadi habits. Responnya tentunya di action dan itu berdampaknya di hasil di masa depan, di hasil kita. Kalau di hasil kehidupan kita tidak bahagia, maka cek ada yang salah tentunya di persepsi kita. Nah, itu tertanam kuat di belief system. Contoh, kalau kita persepsinya adalah eh, kita ini hidup itu ya ya sudah Pak, pokoknya hidup saja. Nah, pokoknya bisa nafas, pokoknya ya pokoknya biasa-biasa saja. Maka belief systemnya yang tertanam kuat itu, maka karakternya ya akan seperti itu. Respon actionnya ya biasa-biasa saja. Maka masa depannya biasanya juga biasa-biasa saja. Maka tolong mindsetnya kita benahi. Mindsetnya harus benar.
Persepsi terhadap kondisi kehidupan kita harus baik. Persepsi terhadap pekerjaan harus baik. Persepsi terhadap target kehidupan harus baik. Persepsi terhadap keluarga juga harus baik. Jadi apapun kondisi keluarga kita, mikirnya harus baik. Apapun kondisi pasangan kita, persepsinya harus baik. Karena ini akan jadi di belief system ini, Bu. Jadi harus hati-hati betul. Ketika persepsi kita terhadap pasangan misalnya, aduh pasangan saya ini kok orangnya ruwet banget ya. Nah, ini akan jadi persepsi itu, Bu. Nah, itu akan tertanam di belief system, itu jadi sugesti. Jadi sugesti bisa jadi afirmasi itu tanpa kita sadari. Suamiku ruwet, suamiku ruwet, suamiku ruwet. Misalnya setiap kita ketemu suami kita, bawaannya ya ruwet terus gitu. Jadi ini persepsi di awal. Nah, kalau persepsi kita itu dengan kita berpikir positif, dengan kita itu menjadi orang yang mudah senyum, kehidupan kita akan bahagia, itu beliefnya seperti itu. Maka ringan. Kenapa? Karena sudah belief system. Apapun yang sudah tertanam di belief system itu menjadi respon dan otomatis. Sama contohnya dengan ketika ada seseorang yang sudah biasa bangun jam 3 pagi. Jam berapapun dia tidur, saya jamin jam 3 pagi pasti bangun. Walaupun terus tidur lagi, kan gitu. Kenapa? Karena aktivitas itu sudah tertanam kuat di yang namanya belief system. Itu jadi sugesti. Nah, sugesti itu apa? Sugesti itu adalah apa? Sebuah keyakinan yang itu bisa menjadi hal yang nyata dan beneran terjadi. Contoh kasusnya misalnya dulu waktu kita kecil pernah diajari orang tua kita kalau kita kebelet pipis atau kebelet ke toilet dan tidak ada kamar mandi di dekat kita, orang tua kita ngajari kita cari batu, nak, kemudian masukkan ke sakumu. Maka seketika itu rasa pipismu akan berhenti kan begitu. Dan ketika kita praktekkan, benar, Pak. Nah, kalau kita pikir apa hubungannya batu itu dengan rasa pipis? Nah, itu jadi sugesti, Pak. Ada lagi contoh lain, orang sakit itu sugestinya kalau nggak ke dokter spesialis nggak akan sembuh dia. Nah, jadi kalau dia mau diperiksa dokter umum sebanyak mungkin, mungkin juga akan susah sembuh. Tapi ada orang sugestinya itu nggak harus ke dokter spesialis, cukup dipijet, Pak, sembuh dia. Di kampung saya di Lamongan itu ada seorang ibu-ibu itu bisa apa nyuwok nyuwok itu kayak apa ya mendoakan gitu, Pak, mendoakan. Itu orang yang demam itu disuwuk bahasanya itu ya, didoakan itu sembuh, Pak, dikasih air liurnya itu, dioles itu, dipijet itu sembuh. Pernah suatu ketika anak saya pulang, dia batuk sama pilek, ya sama mbahnya dibawa ke sana, disuwuk, Pak, ya, dikasih dipijet, malah nggak sembuh, Pak, malah demam terus opname di rumah sakit, ya, kena infeksi malah, ya, ya itu jadi pengaruh di sugesti. Maka pondasi awalnya mindsetnya harus benar. Persepsi terhadap diri itu harus positif, persepsi terhadap keadaan di luar itu harus sebisa mungkin harus baik. Kendalinya adalah kendali internal, bukan sekedar eksternal. Jadi internalnya harus diperbaiki terus. Mikir harus baik, yes, ya, baik-baik semua gitu kan. Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap kita agar kita bisa menjadi pribadi yang percaya diri. Maka tolong sadari kita ini spesial. Apapun kita saat ini, kita spesial. Kalau nggak spesial, nggak mungkin kita hidup sebesar ini. Allah, Tuhan itu ciptakan kita pasti terbaik, pasti spesial. Masih ingat pelajaran biologi kan, Bu, ya? Bapak Ibu ya? Pelajaran biologi sebelum kita lahir itu bertemunya antara sel telur dan sel sperma di rahim ibu kita itu pada saat malam itu. Oh, nggak mesti malam ya, kadang siang, kadang pagi, tergantung orang tua kita ya kan. Nah, saya nggak tahu juga orang tuanya Pak Agus itu dulu pas jam berapa kan kita nggak tahu ya. Jumlahnya kan banyak itu, Pak. Harun Yahya mengatakan kurang lebih 400 juta itu persaingannya. Yang dipilih Tuhan kan hanya satu. Dan pasti satu itu terbaik dong. Tidak mungkin Tuhan salah pilih kan begitu. Nah, satu itu terbaik. Nah, satu itu siapa? Ya satu itu kita, apapun kondisi kita. Maka agar kita menjadi pribadi yang percaya diri, ya persepsinya harus saya ini spesial, saya terbaik, saya hebat, saya bisa terus bertumbuh, saya bisa terus menjadi pribadi yang lebih baik. Itu. Nah, apa yang kita pikirkan tadi itu masuk dalam otak kita terulang sebanyak 65.000 kali, Bu. Ini penelitian yang neliti namanya Depak Kopra, Bapak Ibu. Jadi kalau persepsi kita terhadap diri kita adalah saya ini orangnya pesimis, masuk tuh di otak pesimis, saya pesimis, saya pesimis 65.000 kali.
Itu akan tertanam kuat di belief system dan itu akan jadi karakter. Orang yang susah senyum, mungkin dia pernah kecewa, kemudian marah, dan setelah itu saya nggak mau senyum lagi, Pak. Saya nggak mau senyum lagi. Saya nggak mau senyum lagi. Masuk kotak. Maka dia berat untuk senyum. Tapi ketika self hipnosis Anda, ketika yang Anda masukkan di pikiran adalah saya pribadi yang sangat baik, saya bisa baik, saya ramah, saya sehat. Itu terulang 65 ribu kali. Saya adalah ibu yang baik, saya adalah istri yang ramah. Ya, saya suka bercanda dengan pasangan. Ngomong I love you ke pasangan itu katanya ringan secara kata, tapi berat untuk kita lakukan. Coba di antara Bapak Ibu semua yang rutin bilang I love you ke suami atau istrinya ada nggak di sini kira-kira? Kalau nggak ada nanti selesai Zoom meeting langsung panggil suaminya, Pas ini ada apa? I love you Pak, begitu ya. Paling Pak suami kita bingung, kenapa istri saya ini habis Zoom kok tiba-tiba jadi stres malah. Nggak ya, bercanda. Jadi ini harus kita biasakan. Kita pribadi yang percaya diri. Orang, ketika kita ketemu dengan orang agar berpengaruh, itu harus self hipnosis harus positif. Harus mikir, enggak, orang senang ketemu dengan saya. Orang bangga, orang nyaman dengan saya. Itu berpengaruh. Itu pondasi. Jangan sebaliknya, jangan mikir, aduh gimana ini? Nanti saya ketemu sama Pak Agus. Waduh Pak Agus ini orangnya kaku ini. Enggak bisa senyum ini. Nah, maka ketika kita berhadapan dengan beliau ya bawaannya itu yang akan muncul, Pak. Nah, ini harus penting sekali di setting pikiran itu. Oke. Nah, pola pikir Anda itu menentukan sikap Anda, respon Anda dalam menjalani kehidupan ini. Makanya harus benar, harus baik, harus positif tadi itu. Oke. Agar kita hidupnya lebih berkualitas. Nah, maka ada 3 hal Bapak Ibu. Ada 3 hal mindset yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah ini, Pak. Kalau kita menganggap hidup kita ini hanya sebagai beban. Bahkan kita juga kalau kerja menganggap pekerjaan kita itu sebagai beban. Maka biasanya dominan yang akan kita rasakan ini Pak. Kita akan mudah menjadi pribadi yang mudah repot. Kita menjadi pribadi yang mudah capek, mudah lelah, terbebani, mudah stres. Bibir sariawan pecah-pecah ya, mual-mual ya itu akan mudah muncul ya. Kenapa? Karena kita beranggapan hidup ini beban, Pak. Saya sepertinya tidak cocok ditakdirkan di dunia ini. Saya tidak pantas hidup di dunia ini. Nah, ini terbebaninya berlebihan. Orang 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 lemes itu lumrah Pak. Namanya hidup nggak mungkin semangat terus. Namanya kerja nggak mungkin semangat terus. Pasti ada level Anda akan capek, Anda akan lelah. Tapi kalau setiap hari Anda lelah, setiap hari Anda capek, setiap hari Anda stres, maka ada yang salah di pola pikir kita. Ada yang salah di settingan pikiran kita. Mungkin kita menganggap hidup kita ini terlalu terbebani, menganggap hidup kita beban. Nah, yang pertama ini tolong pastikan kita hindari. Coba, saya pengen tanya nih Bapak Ibu semua. Kira-kira dari tanggal 1 sampai 30, kira-kira di tanggal berapa Anda mulai Anda semangat Bapak Ibu? Di tanggal berapa kira-kira? Pak Agus di tanggal berapa semangat? Awal bulan. Awal bulan. Mulai nggak semangat tanggal berapa Pak Agus? Nah, mendekati mau gajian lagi. Waduh, luar biasa berarti ya. Tapi yang ngeri itu ada tanggal berapa Anda semangat Pak? Tanggal 1 saya semangat Pak. Mulai nggak semangat 1 sore sudah mulai nggak semangat. Habis itu Pak, oh, ya sudah ya. Kalau kita menganggap kerja, hidup itu beban Pak. Nah, saya tidak bisa Pak. Saya ini bukan ditakdirkan Tuhan menjadi pribadi yang berkualitas Pak. Kalau itu yang kita setting di mindset kita, menjadi karakter itu Pak, maka berat kita untuk berubah. Karakter benar itu berawal dari mindset yang benar. Karena orang itu nggak ujuk-ujuk baik, Pak. Orang itu tidak ujuk-ujuk punya karakter baik. Semua berawal dari settingan di awal. Itu akan jadi habits. Sama dengan orang yang punya karakter ketika contoh perilaku misalnya ada orang jalan di tengah jalan jatuh terus kita membantu. Itu tidak orang tiba-tiba seperti itu. Itu butuh proses, butuh habits, butuh pembiasaan yang baik.
Orang yang nggak biasa sholat duha, Bu, suruh sholat duha, berat pastinya. Nah, itu semua berawal dari mindset yang benar akan berpengaruh terhadap karakter yang benar. Endingnya adalah perbuatannya benar, maka masa depannya baik insya Allah. Ya, ini yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, yang pertama ini tolong dihindari. Ya, jadi jangan sampai kita ini punya pola pikir bahwa hidup ini beban, Pak. Hidup ini menyusahkan. Tapi dibalik, hidup ini enak. Ya, saya orangnya itu mudah bergaul. Saya itu orangnya bahagia. Ini yang pertama. Yang kedua sekarang. Yang kedua ini menganggap hidup itu harus bertumbuh. Nah, ini penting. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang berkualitas, maka pastikan kita harus punya pola pikir, kita harus bertumbuh. Artinya bertumbuh itu tidak stagnan, kita harus berkembang. Apapun profesi kita, kita yang sebagai pimpinan, kita yang sebagai karyawan harus punya pola pikir bertumbuh itu. Kita yang sebagai ibu rumah tangga juga harus bertumbuh. Bagaimana menjadi ibu yang baik harus belajar. Saya seorang trainer, sampai sekarang pun saya masih terus ikut pelatihan-pelatihan. Terus, Pak. Bahkan saya pernah ikut pelatihan public speaking itu, pematerinya itu alumni saya. Materinya materi saya. Tapi saya sadari bahwa beliau punya gaya yang luar biasa. Beliau lebih fresh, maka saya ambil ilmu itu. Nah, ini harus terus bertumbuh begitu, Pak. Jadi upgrade diri, bekerja itu, hidup itu sebagai tangga prestasi. Jadi ada peningkatan, ada peningkatan. Jangan hanya wes cukup lah, pokoknya aku hidup, Pak, saya sudah puas dengan ini. Nggak boleh. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang berkualitas, maka kita harus terus punya pola pikir saya harus bertumbuh. Ya, sama dengan kalau hari ini kita sama dengan hari kemarin, kita termasuk orang yang rugi loh, Pak. Betul nggak? Apalagi kalau hari ini kita lebih buruk dari kemarin, kita celaka tuh. Maka pilihannya hari ini dan seterusnya, kita harus lebih baik daripada hari kemarin. Kita termasuk orang yang beruntung. Maka harus bertumbuh. Pola pikirnya harus bertumbuh. Nah, cirinya apa? Biasanya ini, orang-orang yang punya mindset bertumbuh itu dia akan gigih dan tangguh dalam menjalani kehidupan, dalam bekerja, apapun kondisinya. Contoh saat pandemi itu, saya trainer itu dan mungkin di antara kita yang trainer juga itu pasti merasakan tuh dampak dari pandemi. Tidak hanya trainer, tentunya teman-teman yang punya bisnis dan punya usaha pasti akan berdampak. Saya di dunia training itu Bapak Ibu, saya 6 bulan, 5 bulan sampai 6 bulan tuh nggak ngapa-ngapain, ya. Semua event di cancel, ya luar biasa itu. Bahkan ada event yang H-2, kita sudah siapkan tempat dan semuanya tercancel. 6 bulan itu hanya mikir, kita dekatkan diri pada Allah. Tapi sekali lagi, kita harus tetap bertumbuh, maka gigih tangguh, Pak. Mikir yang baik, yang baik, yang baik. Walau alam Tuhan beri petunjuk. Ya, saya bertemu dengan seseorang, kemudian saya diajari, saya ikut pelatihan, pelatihan kelas Zoom, saya diajari itu, kemudian mulai ada ide tuh, waduh ini kita harus bikin pelatihan, kita harus bikin online, kita harus bikin training online kan gitu. Makanya sekarang kita juga ada di webinar ini kan, salah satunya adalah dari apa sikap-sikap karakter-karakter gigihnya teman-teman itu. Bahkan outbound itu Bapak Ibu, saya pernah bikin itu outbound online. Kita outbound itu secara webinar begini. Bahkan hipnoterapi itu saya pernah hipnoterapi orang itu online begini. Lagi enak, pejamkan mata, tarik nafas, tiba-tiba listriknya mati di tengah jalan. Ya, aduh itu gimana ini? Tiba-tiba orangnya kok nggak dibangun-bangunkan, tiba-tiba bangun sendiri ternyata laptopnya mati. Sampai segitunya. Tapi apakah kita menyerah? Tidak. Kalau kita yang ingin menjadi pribadi yang berkualitas, kita harus tetap grow. Kita harus tetap gigih. Kita suka dengan tantangan. Ya, ada tantangan kita suka. Kita yang trainer misalnya, belum pernah ngisi training yang levelnya pimpinan misalnya. Kemudian ada kesempatan dan kita merasa bahwa kita sudah cukup punya pengalaman, kita sudah cukup punya background yang bagus, kita sudah cukup punya ilmu, tinggal kita tingkatkan. Hanya saja kita belum pernah ngisi pimpinan misalnya. Maka belajar, suka dengan tantangan itu. Nah, kalau saya dulu awal-awal di dunia training ketika ada penawaran pimpinan, maka saya terima. Apa yang saya lakukan? Saya cari senior saya cari guru saya cari rekan-rekan saya yang punya pengalaman di bidang itu, saya ajak duet. Ya, jadi dua pemateri begitu. Nah, dari situ saya belajar dan responnya bagus. Nah, ini kita suka dengan tantangan. Kemudian pribadi yang berkualitas itu
Dia akan selalu suka belajar dari orang terdahulu. Dia akan suka momen acara-acara seperti ini. Tidak semua orang mau hadir. Kadang orang itu lihat temanya apa ya, kadang orang itu lihat siapa pematerinya ya, begitu. Tapi ada beberapa orang itu, oh enggak, ini ilmu ini. Karena ketika kita ketemu orang baru, walaupun ilmunya mungkin sama, tapi mungkin gayanya berbeda, ini jadi suatu hal yang baru. Atau mungkin auranya berbeda barangkali ya kan? Ya, ini jadi hal-hal yang baru. Ini akan seneng begitu. Kemudian apa dia akan terus belajar dan ketika di dunia pekerjaan dia akan melaksanakan aturan-aturan dengan baik ya fokusnya dia membangun jaringan baik hubungan baik dan pencapaian target karena hubungan baik itu penting percuma kita punya pikiran positif tapi kita nggak mau menjaga hubungan baik kita dengan orang lain karena ketika kita hubungannya baik pastinya akan berdampak baik juga contoh misalnya saya mulai mengenal Pak Agus misalnya kita baik nih hubungannya sama Pak Agus. Suatu saat Pak Agus butuh sesuatu hal yang itu berhubungan dengan saya. Pasti Pak Agus akan mau mengundang saya. Berbeda ketika hubungan saya sama Pak Agus nggak baik. Misalnya Pak Agus tahu kalau saya ini seorang motivator. Pak Agus tahu kalau saya seorang trainer. Laris. Ya, jadwalnya cukup padat. Tapi Pak Agus tahu hubungannya sama saya itu hubungannya nggak baik. Pak Agus tahunya saya itu suka main slot misalnya. Pak Agus sukanya tahunya itu saya itu ya nggak baik lah istilahnya. Kita nggak saling sapa. Ya pasti beliau nggak akan mau ngundang saya. Itu contoh. Ya jadi kita harus fokus bangun jaringan. Kemudian fokus meraih masa depan tadi ya. Jadi yang kedua kita harus memiliki growth mindset ini untuk hasil yang istimewa tadi. Oke. Nah untuk mendapatkan itu, maka kita harus terus mengembangkan diri. Saya punya cerita bagus nih, Bapak Ibu. Ini ada sebuah HP. HP itu dibilang canggih itu dilihat dari apanya, Bapak Ibu? Selain merek, apa kira-kira? Spesifikasinya, betul. Ya, jadi spesifikasi HP itu. Ini saya punya HP. HP ini bagus. HP ini punya spesifikasi yang luar biasa. Yang pertama, saya kasih tahu, HP ini punya memori internal 10 terabyte. Anda bayangkan ada HP memori internalnya 10 terabyte. Anda download sinetron Azab Indosiar 100 episode cukup loh HP ini, ya kan? Oh, memorinya 10 terabyte loh Bapak Ibu. Yang kedua RAM-nya 50 giga. Oh, cepet banget ini. Anda selfie dengan Pak Agus itu langsung waduh, set gitu ya. Jadi saking cepatnya HP ini. Kamera 1000 megapiksel. Ini luar biasa ya. Paket internet unlimited sampai Anda meninggal. Jadi nggak usah mikir paket data ini ya kan. Kemudian lapisan layarnya badak glass. HP Anda jatuh di depan rumah terlindas apa mobilnya yang hancur bukan HP-nya ya. Baterainya 150 ribu. Jadi besar sekali. Tapi Bapak Ibu yang punya HP ini dia hanya bisa dua hal. Dan dia nggak mau belajar apapun lagi. Wes cukup ini saja. Apa itu? Dia hanya bisa telepon dan SMS. Coba kira-kira pribadi seperti ini. Dia diberi fasilitas sekian oleh Tuhan. Tapi dia hanya bisa dua hal ini dan dia nggak mau mengembangkan apapun itu. Maka tentu hasilnya tidak akan maksimal. Sama dengan kita. Di otak kita saja Tuhan itu kasih 1000 miliar sel lebih tersusun sangat rapi canggih. Belum lagi karunia-karunia yang lain. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Belum lagi skill kita. Belum lagi wawasan kita. Kalau nggak kita pakai untuk belajar. Kalau nggak kita pakai untuk berbagi ke yang lain. Kita akan rugi. Sama dengan yang punya HP tadi. Maka mulai sekarang kita harus growth mindset. Yang ketiga dan yang terakhir, mindsetnya adalah ini, hidup itu sebagai wujud syukur. Maka untuk menjadi pribadi yang istimewa itu punya karismatik, punya apa berpengaruh baik, ini bisa Anda pakai. Apa yang Anda rasakan, Anda akan merasakan sebuah spiritualitas dalam hidup, Bapak Ibu. Anda bisa bermanfaat untuk banyak orang. Anda mau beri yang terbaik. Anda kalau bekerja itu penuh suka dan cita. Jadi nggak hitung-hitungan gitu. Nggak gampang hitung-hitungan. Diminta suami, dilakukan yang baik, yang ikhlas. Di pekerjaan, lakukan yang baik, melebihi apa yang Anda terima. Di kehidupan, pokoknya terus lakukan yang terbaik. Karena kita punya iman, dan kita apapun agama kita percaya bahwa balasan Tuhan itu pasti. Kalau balasannya, kalau kita yang kita lakukan baik, balasannya tentu baik, sekecil apapun. Begitupun sebaliknya. Maka hidup itu sebagai wujud syukur. Menjalaninya harus senang, harus ikhlas, harus semangat. Ini agar kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa tadi, ya, menjalani kehidupan dengan senang, ya.
Kemudian pastikan hubungan kita baik terhadap Tuhan dan terhadap sesama manusia. Ketika kita mendekatkan diri pada Tuhan dan kita juga berusaha menjadi baik terhadap semua orang, itu tanpa kita sadari kita akan terbentuk menjadi pribadi yang disenangi oleh orang lain. Saya bertemu dengan seorang sahabat itu, beliau itu Masya Allah, beliau itu kalau ketemu dengan orang, siapapun itu auranya pasti positif, senang gitu. Bahkan kadang orang yang ditemui itu responnya nggak begitu baik pada beliau. Tapi beliau tetap bersikap baik. Ternyata itu berdampak sangat positif pada dirinya. Itu di belief systemnya mencetak pribadi yang dia mudah senang dengan orang lain. Maka endingnya apa? Dia mudah mempengaruhi orang lain. Ya, kalau kita bicara spiritualitas, ya ketika Tuhan terlibat tidak ada yang tidak mungkin gitu. Ya, kalau sudah Tuhan terlibat tidak ada yang tidak mungkin. Ketika Tuhan sudah terlibat untuk kita menjadi pribadi yang berkualitas, berpengaruh pada orang tentunya, maka tidak ada yang tidak mungkin. Semua pasti terjadi. Maka pastikan yang ketiga tadi, pola pikirnya adalah hidup itu sebagai syukur, maka kita harus melakukan yang terbaik. Pastikan hubungannya baik terhadap Tuhan dan terhadap sesama manusia. Mulai sekarang, dua kata kuncinya, be the best, do the best. Ya, jadi yang terbaik, lakukan yang terbaik mulai sekarang dan seterusnya. Itu kira-kira yang akan kita sharingkan malam hari ini. Terima kasih. Kita selebihnya nanti kita bisa sharing ya, berbagi cerita, berbagi pengalaman. Yang jelas karakter positif itu tidak bisa instan, tidak bisa ujuk-ujuk malam hari ini yes saya niat saya pengen punya karakter yang baik terus besok langsung berubah gitu. Tidak bisa. Semua butuh proses. Yang saya sampaikan tadi, semua berawal dari mindset yang benar. Semua berawal dari persepsi yang benar. Semua berawal dari apa yang kita masukkan, termasuk yang kita lihat, termasuk yang kita dengar, ya. Tontonan kita, lingkungan pekerjaan kita, lingkungan kehidupan kita, semuanya itu akan menjadi mindset dan itu akan menjadi karakter yang endingnya nanti adalah di masa depan. Maka pastikan ketika kita ingin endingnya bagus, masa depannya baik, maka pastikan karakternya baik. Bagaimana biar karakternya bisa baik? Maka di belief systemnya harus baik. Dari mana dari belief system? Dari persepsi kita, dari mindset kita terhadap diri, masa depan, kehidupan, dan juga hal-hal di masa depan. Ya, kalau yang masuk dalam diri kita lah kita adalah pribadi yang baik, 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 mudah senyum, maka senyum akan ringan bagi kita. Ya, begitu Pak Agus dan Bapak Ibu yang lain, terima kasih dan kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrolnya santai-santai, diskusi ya dengan dipandu nanti oleh Pak Agus. Begitu, terima kasih Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Aris, luar biasa ini. Ya, Jadi untuk menjadi pribadi personality yang plus-plus tadi itu luar ya, biasa ya. Jadi pertama memang harus perlu pemahaman diri dulu ya. ya, Siapakah aku? Kemudian tadi itu eh, apa namanya mindsetnya, ya, belief sistemnya dan kebiasaan-kebiasaan yang terus-menerus dilakukan. Jadi menyebabkan bisa menyebabkan karakter dan mungkin orang yang pribadi yang bisa berkarisma dan ya, karakter kuat dan itu butuh butuh effort yang luar biasa ya, betul, disiplin diri ya, betul, eh, betul. bisa saling menghargai, Ya, berbaik sangka. Jadi banyak sekali karakter-karakter yang memang nggak bisa kita sampaikan di forum ini kan ya, panjang nih datanya ini. betul. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini menarik sekali. Silahkan bagi yang masih ada waktu sekitar 15 menit untuk bincang-bincang kepada master kita ini Pak Aris Setiawan yang sudah 2 kali kita ajak untuk berbincang-bincang, ini baru kali ini nih bisa ini sudah dibidik sama rumah karakter mulia ini. Sayang kalau dilewatkan begitu saja. Silakan eh, kita dengan topik menjadi pribadi yang amazing ya, luar biasa, terutama personality kita. Baik, silahkan Bu Ati atau siapa yang ada di sini. Ada Bu siapa lagi? Eh, Bu Ati Siti Rohayati, ada Hajah Lilis ya, ada Bu Dani dan Bu Wita. Silahkan. Ini bagian dari kegiatan sehari-hari. Bahkan seorang pengajar pun bisa memahami apa namanya untuk mengajarkan karakter-karakter ini tadi yang disampaikan oleh Pak Aris. Silahkan.
Izin Pak Agus, selamat malam. Monggo. Ya, terima kasih Pak Agus. Selamat malam Pak Aris. Saya dengan Malam Ibu. Ati. Ya, jadi gini Pak, saya insya Allah amat sangat paham dari materi yang telah Pak Aris berikan. Namun dalam keseharian perjalanan gitu ya Pak, kan Ya, kita kan dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu gitu betul. atau Siap. traumatik atau ya itu kan bisa bikin orang tuh kalau apa ya kesandung lah gitu istilahnya Ya, dan nggak mau lagi tuh saya bersahabat dengan yang ya, namanya saya cukup maklumnya sampai di situ. Saya sadar ya, saya harus bergerak, saya harus tumbuh, saya harus maju dan saya ya, positive thinking terhadap diri saya dan saya ini saya spesial gitu. ya, Cuma saya punya ya entah mistake atau apa dalam melangkah gitu istilahnya dan saya tidak bukan negatif ini apa ya ya. saya tidak akan memaafkan tapi saya tahu saya tahu harus tetap berhubungan baik tapi Ya, cukup itu sudah jadi sandungan buat saya dan itu nggak akan saya lupakan namun ya, saya tahu saya harus melangkah maju gitu Pak ya, itu gimana Pak? ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Ati. Izin Pak Agus kita Ya, jawab. silakan. Jadi hal-hal negatif bahasanya ya, yang dulu, yang bukan dari kita, artinya dari eksternal yang itu berdampak bagi kita, bagi pasti setiap orang pasti ada pengalaman yang berbeda-beda ya Bu Ati ya. Mungkin kita pernah disakiti orang ya kan, kita pernah dikecewakan orang dan oke fine kita sudah maafkan itu, tapi ya cukup gitu. Saya nggak mau lagi terulang kan begitu. Karena itu cukup menyakitkan. Hal seperti itu yang tidak boleh adalah ketika itu masih terus tertanam dan menjadi emosi negatif dan itu berpengaruh terhadap yang lain. Artinya begini, ketika itu menjadi hal yang menghambat kita untuk bersikap baik ke orang lain itu yang nggak boleh. Tapi ketika kita menjadikan hal tersebut adalah sebagai apa istilahnya cambuk bahwa oke, setelah ini saya tidak sembarangan nih. Ketika ada hal serupa, ini menjadi apa istilahnya? Was-was bagi saya gitu kan. Jadi wanti-wanti bagi saya gitu. Orang Jawa bilang ya, sebagai modal ya. Jangan sampai ini terulang lagi itu boleh, Pak. Jadi yang nggak boleh itu adalah itu masih tersimpan bahkan kalau hubungannya dengan personal kemudian kita dendam dengan itu yang tidak boleh. Saya pernah terapi seorang ibu-ibu itu dia sampai teman-teman paham lah ada sakit namanya psikomatik atau psikomatis jadi sakit fisik yang disebabkan karena pikiran kan gitu. Itu dia punya sakit sesek dan aneh sakit seseknya itu dicek di secara medis semuanya normal, tidak ada keluhan. Tapi sesek ini ternyata usut punya usut adalah efek dari emosi negatif. Jadi beliau ini setelah punya suami ya sudah bercerai begitu tapi masih menyimpan rasa amarah itu sampai sekarang. Jadi ketika beliau ingat peristiwa yang dulu itu dampaknya bukan hanya sekedar marah, tapi sampai ke sakit fisik, sampai sesak nafas. Nah, apa yang harus dilakukan? Maka itu harus dirilis bahasanya, harus dilepas. Amarahnya harus dilepas tuh, nggak boleh terus disimpan. Karena ketika itu masih terus membekas, walaupun kita bilang, oke, saya harus bertumbuh, saya harus melangkah. Tapi ketika itu masih benar-benar dominan dalam belief system kita, itu akan bisa berpengaruh terhadap hal yang lain. Maka kita harus belajar satu mengikhlaskan, dua memaafkan, ya, memaafkan, mengikhlaskan, tapi tidak melupakan boleh. Yang penting itu apa istilahnya? Itu tadi tidak menjadi apa emosi negatif yang berlebihan yang itu berpengaruh terhadap kita yang lain. Sederhananya begini, kita pernah nggak suka sama orang karena kita pernah trauma atau dikecewakan oleh seseorang begitu ya. Jangan sampai itu membuat kita menjadi mudah nggak suka dengan orang lain gitu. Ya, paham saya berarti ya. Jadi kita ibaratnya punya cambuk nih, kita punya alarm gitu loh. Jadi yang jangan sampai itu jadi hal yang kedua. Jadi mengulangi misalnya, mengulangi lagi. Itu sih. Yang jelas positif ini agar kita outputnya kan tujuannya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, ketika sering berjalan waktu,
muncul tuh hal negatif yang dulu-dulu. Jangan sampai kita fokusnya ke itu gitu. Kita fokusnya tetap ke hal yang positif. Ya, sama dengan ketantangan. Ada orang itu yang dia itu minder, tidak berani naik panggung misalnya. Kenapa? Karena dulu mungkin 10 tahun atau 20 tahun yang lalu pernah naik panggung kemudian dipermalukan oleh banyak orang, ya kan? Dipermalukan banyak orang. Dan kemudian dia, oke, saya harus tetap percaya diri, Pak. Tapi setiap dia naik panggung, dia langsung mikir bahwa, enggak, saya nggak bisa naik panggung. Kalau saya naik panggung, saya ditertawakan banyak orang. Saya nggak mampu, saya nggak bisa. Nah, ini yang nggak boleh. Ya, tapi yang boleh adalah hanya apa yang membuat kita itu dulu terjadi, jadi evaluasi, kemudian wanti-wanti apa yang agar itu tidak terjadi lagi. Nah, itu. Jangan kok terus kita terus negatif, wes saya nggak mau naik panggung lagi misalnya, saya nggak mau seperti dulu lagi, itu ya nggak boleh. Jadi cukup negatif atau hal yang mengecewakan di masa lampau itu menjadi sebuah wanti-wanti, kalau bahasa saya itu menjadi sebuah alarm, tapi kita tetap harus positif dan tidak terfokus di negatif di masa lampau atau kekecewaan di masa lampau. Kalau ada kata-kata motivator yang bagus itu kan, jangan fokus pada sulitnya perjalanan, tapi fokuslah pada indahnya tempat tujuan. Kan begitu berarti, ya. Jadi jangan fokus pada hal negatif di masa lampau, tapi fokuslah ketika kita terus positif, maka hal positif yang banyak yang akan masuk dalam diri kita. Itu berarti kira-kira yang bisa kita sharingkan. Monggo. Ya, luar biasa. Dan Ya, lagi Bu Ati? makasih Pak. Jadi apa melupakan sulit, tapi jangan sampai dominan jadi negatif di diri kita gitu ya. Betul, siap, siap. Karena orang mungkin gampang bilang, lupakan aja Bu, itu lupakan, ngapain Ibu simpan. Orang mudah Bu, ya, tapi tidak tahu bagaimana rasanya gitu kan. Kita tidak tahu sekuat, setebal apa, kuat apa kan begitu. Maka kalau saya juga sering ada, saya gini Mas, maka ya saya mengerti kondisi itu. Maka ya itu tadi, jangan fokus ke sana, fokus ke hal yang positif yang lain. Ketika itu muncul, ya alihkan ke fokus yang lain, yang lebih positif. Ya, kalau kita pernah dikecewakan seorang, ya ada orang-orang yang apa lebih baik. Kalau mau terapinya, misalnya ya, ya kalau orang itu pernah mengecewakan, ya mungkin orang itu pernah baik dengan kita, ingat kebaikannya saja. Ya, itu bisa membuat kita memupuk untuk tidak fokus di yang negatifnya itu. Gitu berarti ya. Ya, Baik, terima kasih Pak Aris. Siap, sampai-sampai Ibu. ya. Baik, ada lagi dari teman-teman sahabat RKM yang mumpung ada ini, ada Pak Aris yang luar biasa ini tentang untuk kalau dulu ada buku tentang personality plus ya, masih ingat Pak? Ya, Yang dari Perancis itu ya. ya, itu ada, Eh, bahkan ada tes-tesnya itu, Pak ada ya. tes-tesnya juga. Saya Ya, masih ingat itu waktu seneng baca-baca buku. oke, oke. Ya, itu luar biasa menarik karena memang tapi kalau dengan era sekarang apakah eh, manusia itu tetap akan dikotak-kotakkan seperti itu atau seperti apa yang apa yang terkini ya tentang personality itu? Ya, jadi kalau yang saya tahu dan saya pahami ya, Pak Gus, itu era ini kan akan terus berkembang ya. Lingkungan terus berubah dan pastinya akan berpengaruh juga. Contoh begini, ada di buku personalitas itu kan orang itu dites misalnya, karakternya ternyata dia melankolis misalnya seperti itu. Iya, Tapi ketika selama proses kehidupannya itu lingkungannya itu adalah lingkungan-lingkungan orang-orang Korelis misalnya. Maka bisa jadi bukan merubah karakter melankolisnya, tapi dominan karakternya akan berubah menjadi karakter yang lain. Dominan karakternya, bukan merubah karakternya. Karakter melankolisnya akan tetap ada, tetap tapi ada ya. tapi dominannya itu bisa berubah, Pak. Itu saya alami sendiri di pasangan saya, di keluarga saya itu begitu. Ya, saya orang Korelis sanguinis, istri saya itu melankolis, Pak. Tapi ngumpul dengan saya juga akhirnya berubah juga, walaupun melankolis tetap ada di fase-fase, di kondisi-kondisi tertentu. Tapi saya lihat, enggak, kamu ini bukan orang melankolis. Padahal dulu ketika kuliah cerita ke saya, misalnya yang lain dapat IPK 3,5 gitu, sewenang 3,3, dia dapat IPK 3,3 sudah galonnya luar biasa. Nah, saya dapat IPK 2,5 aja santai kan begitu. Itu dulu ya kan, ketika masih apa
melankolis gitu kan, sedihnya sedih apa lama bangkitnya gitu. Tapi sekarang ngumpul dengan saya juga mudah pede, mudah apa istilahnya, mudah bangkit kan begitu. Artinya apa? Artinya ya s- era ini sangat berpengaruh. Jadi perkembangan zaman, lingkungan itu pasti akan tetap berpengaruh. Maka kondisi-kondisi saat ini luar biasa memang. Anak-anak kita yang benar-benar termasuk efek dari pandemi yang ketika kita hubungan dengan gadget. Saya itu sering ngisi motivasi anak-anak sekolah. Itu saya rasakan sendiri sebelum pandemi sama setelah pandemi itu luar biasa, Pak. Saya kalau ngisi hipnoterapi massal itu yang saya bawa ke kondisi theta yang tertidur massal itu. Dulu sebelum pandemi 100 anak itu bisa langsung sekali tidur, Pak. Sekarang 100 anak saya suruh tidur begitu, yang tidur paling hanya 10 sampai 20 anak. Ketika saya amati memang salah satu perubahannya adalah satu, responnya melemah, tingkat fokusnya rendah. Jadi ketika kita ajak ngobrol 100 kata begitu, yang nempel di otak itu hanya 10 sampai 20 kata, sisanya hilang kemana begitu. Walaupun dia mendengarkan kita. Nah, itu Ya, salah ya, satu efek dari perkembangan begitu. Maka personality itu ya harus benar-benar tetap didampingi, tetap diupdate terus gitu. Nah, maka tadi yang saya maksud tadi persepsi lingkungan apapun itu semua berpengaruh gitu. Jadi jangan kok kita mentang-mentang dulu kita pernah tes, wah saya ini orangnya pede dulu ya kan, saya ini orangnya minder, saya ini orangnya nggak bisa. Tapi terus itu tes sudah 20 tahun yang lalu, dengan kondisi dia kehidupan selama 20 tahun berbeda, pasti akan dampak berbeda juga. Tuh, walaupun karakter itu masih ada, cuman dominannya dia pasti berubah, dominannya itu. ya, ya, ya. Itu Digeser ke situ sih. ya. Jadi karena beradaptasi dengan lingkungan Betul, perubahan, apalagi anak sekarang yang tadi disebut kurang fokus itu ya Pak betul, Aris. betul Jadi Pak. Hmm. karena kita kan dapat media sosial yang kontennya cuma pendek-pendek ya. Jadi Betul. dan lompat-lompat ya. Belum Ya, selesai scroll, belum selesai ya, scroll. Nah ini ya, yang bikin focusing kurang sekali ya. ya, Dan tantangan bagi seorang hipnoterapis ya ya, untuk benar Pak. itu ya. Ya, 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 ya. Ya sama dengan kondisi anak yang anak zaman dulu suruh cium tangan orang tua itu kan enteng Pak. Betul. Sopan itu kan mudah banget. Sekarang berat loh Pak. Ya karena pengaruh ya itu tadi insight pada dia itu bahwa apa sikap dia terhadap orang tua harus seperti itu jarang jarang ada. Kalau saya masih ingat dulu waktu saya kecil itu, karena saya orang Jawa, itu ngomong itu harus, kalau sama orang tua harus pakai kromo inggil gitu kan. Jadi kalau iya itu harus nggih gitu. Ya, Itu ya. tegas gitu. Sekarang di antara orang tua saya orang Jawa, hal seperti itu menjadi hal yang dilupakan. Nah, akhirnya ya jangan salahkan ketika anak zaman sekarang tidak seperti dulu. Misalnya dari segi karakter soal apa memanggil, bersikap, cium tangan gitu. Apa kayak contoh kita kayak dengan HP, dengan gadget itu kan juga kita sebagai orang tua beda. Ketika dulu mungkin lebih tegas ya. Anak ketika dulu disuruh wes berhenti, ayo ke masjid sholat langsung, Pak. Ya kan? Sekarang mesti akan ngeyel gitu kan, mesti akan debat, oh, bapak gak Ya, sholat kok. Saya kok suruh ke sholat kan gitu biasanya. Saya dulu bapak saya nggak ke masjid, saya suruh ke masjid tetap ke masjid Pak, walaupun bapak saya nggak ke masjid gitu kan, karena ya. pengaruh itu, pengaruh apa ya, ya lingkungan juga itu, kemudian apa kondisi-kondisi yang ada itu sangat berpengaruh. Itu bagus. Nah, Mas itu terbuka peluang ya, tantangannya di Ya, sini ya. benar. Untuk mempelajari itu dan ini menjadi Ya, ke depan termasuk ilmu langka ini Pak Aris nanti. benar, benar. Ya, 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 harus ini Pak. ya, ya. Baik, baik. Baik, terima kasih. Ada lagi nih, masih ada waktu, sisa waktu 2-3 menit sebelum kita akhiri. Silahkan bagi para eh, audiens yang masih mau bertanya lagi tentang eh, bagaimana kita menjadi pribadi yang senantiasa positif ya dan excellent. Karena kadang-kadang ekspektasi orang tua ini kan pengennya kan yang terbaik, ya. Tapi Ya, rupanya tadi itu ada hal-hal yang di luar eh, istilahnya asuhan itu kan sekarang bisa jadi kalau nggak didampingi ya 100%-nya itu dari benar. gadget ya Pak ya. Ya, 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 tinggal nanti pola asuh dan dari mm, awal sampai akhir ini memang perlu ada pendampingan.
Ya, Karena apapun juga anak juga bisa jadi kalau memang perlu ada pendampingan. Mereka juga kadang ada frustasi atau down. Ya. benar, Makanya banyak kasus-kasus bunuh diri yang terjadi karena kehilangan acuan benar, itu. benar. Ustaz. Ya, baik, silakan. Ada lagi yang perlu ditambahkan dari para audien untuk diskusi pada malam hari ini. Karena ini memang tantangan bagi kita semua sebagai orang tua, kemudian ada pebisnis ya, supaya kita melakukan senantiasa belajar untuk bertumbuh kembang menjadi pribadi yang senantiasa positif ya tadi ya, Ya, dan excellent yang terbaik. Ya, karena memang kalau dari Al-Quran jelas ya, kita jadi makhluk yang paling baik ya, yang ya, terbaik ya diciptakan Allah ya. benar. Ya, baik, mengingat waktu ini belum ada yang ini sudah cukup. Monggo silahkan di closing statement Pak Aris sebelum kita akhiri. Monggo silahkan. Ya, terima kasih Pak Agus, Bu Ati, Bu Dani, Pak Wita, Bu Ati Siti, Bu Lilis, dan juga siapa ini atas nama Azali ini ya kan. Terima kasih. Jadi intinya adalah setiap diri kita itu pasti punya kondisi yang berbeda-beda, punya pengalaman yang berbeda-beda, punya tantangan yang berbeda-beda. Tapi sekali lagi takdir Tuhan di awal itu kita terbaik. Maka pondasinya adalah kita harus berpikir baik. Karena kita bibit awalnya adalah bagus, bibit awalnya adalah baik. Nah, proses menjalani ini tentu harus dijaga betul. Kita harus benar-benar berpikir positif, kita harus benar-benar membiasakan yang baik agar karakternya itu baik. Kita harus mulai banyak membaca, kita harus mulai banyak belajar lagi agar karakter-karakter itu semakin kuat. Tidak cukup kita hanya mikir yang baik, tapi kita juga harus punya wawasan, kita harus punya bekal yang itu untuk memupuk apa karakter positif yang sudah kita bentuk itu. Dan tidak cukup untuk diri kita, harus kita tularkan ke keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita. Maka tetaplah berpikir positif, tetaplah berkarakter baik, bermindset yang benar, berperilaku yang benar agar karakternya benar sehingga masa depannya insya Allah baik semua. Dan apapun yang terjadi, sekali lagi, ketika ada hal yang tidak baik, fokuslah ke yang baiknya. Fokusnya adalah di kendali internal, bukan sekedar eksternal. Ketika ada seseorang yang tidak sesuai dengan apa istilahnya, apa istilahnya, kemauan kita, maka fokusnya adalah di internal. Jangan mudah fokus di kendali eksternal, tapi fokuslah di kendali internal kita. Contoh ada macet, kita tidak bisa ngatur macet itu, maka fokuslah bagaimana kita merespon macet itu agar kita tetap positif, kita tetap enjoy, kita tetap bahagia menjalani kehidupan itu. Sehingga endingnya kita menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar amazing, pribadi yang istimewa, yang luar biasa, yang insya Allah menjadi pribadi yang sukses, bahagia dunia, dan insya Allah sukses bahagia di akhirat nanti. Terima kasih. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ikan hiu muter-muter, see you later. Umi Nah, Kulsum beli sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris Setiawan yang luar Ya, biasa kasih pemahaman kami. Eh, saya balas nih, mudah-mudahan ini intisarinya beliau ya. Di ruang maya kita bersua, menjalin kata, berbagi makna, tentang oke. pribadi yang menawan hati, tentang cahaya yang bisa kita bagi. Kita bicara tentang percaya diri, tentang empati yang tulus bersemi, bagaimana menjadi pendengar setia, menyentuh hati tanpa banyak bicara. Karisma bukan soal rupa, tapi ketulusan dalam setiap kata. Pengaruh bukan soal kuasa, tapi jejak kebaikan yang kita bawa. Kita diskusi usai sudah, tapi bukan akhir dari langkah. Mari terus bertumbuh dan bersinar, menjadi pribadi yang menginspirasi dan bersabar. Sampai jumpa di lain hari, tetaplah bersinar, tetaplah berbagi. Terima kasih Masya semuanya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.